Sudahkah kita tahu bagaimana kurikulum ini diterapkan di lapangan? Yang kami lihat penerapan itu cukup sangat baik. Cuman ada beberapa kendala. Mereka itu tidak memilih tempat atau memilih kelas, tapi sekolah sendiri yang menetapkan. Rata-rata siswanya perempuan. Belum bisa diterapkan karena fasilitasnya itu masih terkendala. Mungkin kurang lebih dengan yang dikatakan dengan Kak Ani, masih sangat kekurangan fasilitas sehingga penerapan kurikulum merdeka itu masih terkendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Imran Gusnaldi. Saya Ashar. Tentunya bukan hanya kita berdua ya, Kak Imran. Ya, betul. Nah, kami telah mengundang 4 bintang tamu spesial pada hari ini untuk mendampingi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita membahas lebih mendalam apa itu kurikulum pendidikan di Indonesia, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Dimulai dari Halo semua. Perkenalkan nama saya semua. Saya Rini. Saya Nusantara. Bisa dipanggil Nusantara. Dan saya Anita Fitri. Ini biasa dipanggil Ani. Selama ini kita sering mendengar tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Sudahkah kita tahu bagaimana kurikulum ini diterapkan di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan zaman ini? Mari kita bahas bersama. Nah, kakak-kakak ini kan sudah melakukan yang namanya PLP 2, mengajar di sekolah. Bagaimana kakak-kakak ini melihat penerapan kurikulum saat di sekolah? Baik, kebetulan juga saya satu tempat dengan kakak Gila di PLP 2-nya di Rumah Sakit Bone. Nah, yang kami lihat penerapan itu cukup sangat baik. Cuman ada sedikit beberapa kendala. Seperti di kelas 10, mereka itu tidak memilih tempat atau memilih kelas, tapi dari sekolah sendiri yang menetapkan dari kelas berapa mereka ditempatkan. Mungkin itu dilihat dari nilai rapor mereka waktu SMP. Terus di kelas 11 ya, Iya. mereka baru boleh memilih kelas. Jadi di kelas 11 itu mereka memilih kelas di mana itu sesuai minatnya. Ini bukan hanya pemantauan saya saja, tapi saya telah memperhatikan itu pada sesuai. Bagaimana di sekolah MA Yapi Tirta? Apakah sudah melakukan penerapan kurikulum? Nah, kalau di sekolah MA Yapi Tirta itu belum bisa diterapkan karena fasilitasnya itu sih terkendala. Kalau kakak Sonia, bagaimana penerapan kurikulumnya di sekolah pada saat PLP 2? Kalau di tempat saya PLP 2 dulu itu lebih tepatnya di SMA 21 Bone di Salomeko khususnya mungkin kurang lebih dengan yang dikatakan dengan Kak An bahwa di sana itu masih sangat kekurangan fasilitas. Jadi sehingga penerapan kurikulum merdeka itu masih terkendala. Jadi setelah mengetahui beberapa kekurangan daripada penerapan kurikulum Indonesia, maka solusi apa yang perlu kita ambil atau langkah apa yang perlu kita laksanakan dalam mengatasi kekurangan ini? Jadi solusi yang dapat saya tawarkan menurut pandangan saya pribadi, kita tahu kalau ada pandangannya berbeda ya. Jadi yang pertama yaitu pelatihan guru. Di mana di sini guru meningkatkan pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum sehingga mereka lebih siap dan percaya diri dalam mengajar. Dan yang kedua yaitu evaluasi yang efektif. Lakukan evaluasi yang efektif dan teratur untuk memantau kemajuan siswa dan kualitas kurikulum. Dan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan sehingga kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu fleksibilitas kurikulum. Memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Yang kelima yaitu
sumber daya. Kenapa sumber daya penting? Nah, dapat meningkatkan sumber daya dan fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, teknologi, dan infrastruktur untuk mendukung implementasi kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap solusi yang saya tawarkan. Itu solusi yang sangat menarik ya untuk kita jalankan untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada tawaran yang lain. Sedikit saya tambahkan ya langkah-langkahnya dari solusi mungkin dari Kakak Sonia, di mana yang saya ketahui untuk langkah-langkahnya yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan melakukan pelatihan dan workshop bagi guru secara teratur. Kedua yaitu membuat sistem evaluasi yang efektif dan transparan untuk memantau kemajuan siswa dan kualitas kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu mengadakan diskusi atau pertemuan sosial supaya untuk meningkatkan partisipasi dari kesadaran orang tua atau pentingnya pendidikan tersebut. Itu saja mungkin bisa saya suatu langkah-langkah dan solusi dari Kakak Sonia tersebut. Nah, itulah tadi pertanyaan yang telah kami lontarkan kepada narasumber. Terima kasih telah mendampingi kita pada kesempatan pada hari ini. Semoga kedepannya kita dapat membahas hal-hal yang lebih menarik lagi untuk kedepannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.